Nah, dan tiba-tiba dari depan arwah si Rania ini mencekik leher daripada si Rapa dan membuat Rapa ini tidak bisa bernapas. Jadi ada sebuah kisah insiden yang mana ini adalah kasus pemerkosaan yang korbannya ini bernama Rania dan pelakunya bernama si Rapa, yang mana Rania dan Rapa ini bekerja di satu bidang, bekerja di satu gudang. Nah, pada saat itu mereka bekerja dalam satu shift, yaitu shift malam di sebuah gudang yang ada di perusahaan. Nah, si Rania ini memang senior daripada si Rapa yang bekerja di gudang tersebut. Nah, jadi si Rania ini sudah bekerja sekitar 5 tahun di gudang tersebut. Nah, sedangkan si Rapa ini bekerja baru 1 tahun di gudang tersebut. Nah, pada saat itu si Rapa dan Rania ini dia bekerja di dalam satu shift. Nah, hanya mereka berdua di dalam gudang tersebut. Nah, Rania ini terkenal memang cewek yang memang lumayan cantik dan montok. Nah, si Rania ini memang cewek yang cantik, mulus, bening, dan dia ini memang terlihat wanita yang ramah. Nah, akan tetapi si Rapa ini memendam rasa yang mendalam kepada si Rania tersebut. Nah, walaupun si Rapa ini tidak pernah mengungkapkan, sama sekali tidak pernah mengungkapkan perasaan dia kepada si Rania tersebut. Nah, akan tetapi si Rapa ini tidak pernah menunjukkan perilaku yang jahat atau perilaku yang tidak mengenakan kepada si Rania. Nah, pada saat itu sekitar jam 10 malam, mereka berdua ini mengangkat barang yang baru datang ke untuk diletakkan ke sebuah gudang. Nah, sewaktu mereka meletakkan barang tersebut, nah si Rania ini ditinggal sendirian oleh si Rapa karena si Rapa ini kembali ke depan untuk mengambil barang tersebut. Akhirnya setelah mengambil barang, si Rapa ini kembali ke dalam gudang untuk menyusun barang-barang yang telah dia ambil di sebuah truk gitu. Nah, pada saat dia menyusun, dia melihat bahwasanya si Rania ini dalam keadaan menungging dalam menyusun barang. Nah, pada saat itu terhasutlah si Rapa ini dalam pikirannya untuk membelai atau menyentuh si Rania tersebut. Nah, lalu dia mengikuti apa kata otak pikiran yang kotornya itu hingga akhirnya si Rapa ini memegang pantat daripada si Rania tersebut sehingga membuat si Rania ini terkejut dan langsung menampar si Rapa. Nah, si Rapa ini refleks langsung marah ketika dia ditampar oleh Rania hingga akhirnya si Rapa itu pun langsung mencekik si Rania dan Rania ini melakukan perlawanan ketika dia dicekik oleh si Rapa dengan cara dia itu memukul-mukul seluruh badan dan meronta-ronta daripada hal yang dilakukan oleh si Rapa tersebut. Akan tetapi karena si Rapa ini cowok, tenaganya lebih kuat daripada cewek, ya kan? Nah, jadi akhirnya si Rapa ini mencekik sampai membenturkan kepala si Rania ini ke sebuah warmes besi. Nah, lalu dibenturkannya kepala si Rania tersebut hingga membuat Rania ini pingsan. Nah, tak sampai di situ ternyata si Rapa ini langsung memerkosa dan melepaskan semua baju-bajunya dan termasuk baju-baju si Rania, langsung dia memerkosa di tempat. Tidak sampai memerkosa saja, si Rapa ini terkejut dan bingung apa yang harus dia lakukan kepada si Rania tersebut. Yang dia tahu si Rania ini hanya mengalami pingsan. Nah, hingga terbenaklah di pikirannya, dia ingin mengubur hidup-hidup si Rania tersebut di belakang gudang yang tersembunyi, yang mana di belakang gudang itu memang tidak ada satu orang pun yang datang ke sana karena tidak ada sesuatu di sana. Nah, hingga akhirnya si Rania ini dalam keadaan telanjang, dalam keadaan pingsan. Nah, si Rania ini dibawa oleh si Rapa ke belakang gudang yang ada halamannya. Di sana dia menggali sebuah kuburan dan langsung dia menjatuhkan si Rania tersebut ke dalam lubang tersebut yang dia gali. Hingga akhirnya dia
mengambil semen yang ada di depan gudang. Setelah dia mengambil semen, dia mengaduk dan mencampur dengan air dan langsung mengecor si Rania dalam keadaan Rania itu masih pingsan. Artinya si Rania ini selesai diperkosa oleh si Rapa, dia ini masih dalam keadaan bernyawa, akan tetapi dalam keadaan pingsan masih. Nah, pada saat itu tuh tanpa berpikir panjang, si Rapa langsung mengecor si Rania. Selesai itu, si Rapa langsung menutup daripada lubang tersebut dengan sebuah rumput-rumput yang ada di sana. Setelah dia mengubur si Rania itu dalam keadaan pingsan dan dalam keadaan telanjang Ranianya setelah dia memperkosanya, akhirnya si Rapa itu pun langsung cepat-cepat pulang dan menutup gudang tersebut. Dan di dalam rumah ketika dia sampai di rumah si Rapa ini dalam keadaan menyesal dan tidak bisa tidur. Dalam keadaan dia terbayang-bayang akan sesuatu hal yang dia lakukan yang di luar pikirannya, yang mana dia sudah melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap wanita yang disukainya. Ya, dan langsung dikuburnya di belakang gudang tersebut. Nah, dan dihantui rasa bersalah oleh si Rapa tersebut karena aksinya tersebut, hingga keesokan harinya dia melakukan aktivitas kerja yang biasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya orang tua Rania ini datang ke perusahaan gudang tersebut dan menanyakan kepada bosnya keadaan anaknya itu di mana gitu. Karena sudah Rania ini 3 hari tidak pulang setelah dia kerja shift malam di gudang ini. Nah, setelah itu pada saat itu pun bosnya ini memanggil si Rapa, yang mana saat itu Rapa eh, ke rekan kerja shift malam si Rania tersebut. Dan Rapa ini bilang kepada orang tuanya dan bosnya bahwasanya ketika dia pulang, si Rania dan Rapa ini tidak lagi berada di satu jalan dan dia tidak tahu menahu tentang Rania pada saat pulang tersebut setelah menutup gudang. Nah, hingga dihantui rasa bersalah, tiba-tiba si orang tuanya ini pun langsung menangis histeris karena merasa kehilangan anak satu-satunya. Nah, hingga akhirnya dia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian atas kehilangan anaknya tersebut. Setelah 2 hari berlalu, akhirnya si Rapa ini masuk shift malam, yang mana pada saat itu dia bersama teman-temannya yang lain. Nah, pada saat dia shift malam, dia membayangkan dan dia melewati gudang di tempat dia memerkosa dan membunuh si Rania tersebut. Nah, pada saat itu tiba-tiba barang yang ada di belakang tiba-tiba itu jatuh. Nah, pada saat jatuh, si Rapa itu terkejut dan mengambil barang tersebut dan langsung mengembalikan barang tersebut ke tempat asalnya. Nah, hingga akhirnya si Rapa tiba-tiba melihat jasad si arwahnya si Rania dalam keadaan kepalanya bocor dan dalam keadaan matanya itu merah dan tajam menatap si Rapa tersebut dan menunjuk si Rapa bahwasanya si Rania ini berkata, aku akan membalas, kata si Rania tersebut. Hingga akhirnya si Rapa ini ketakutan dan langsung dia pergi meninggalkan tempat kerjanya tanpa sepengetahuan bos dan rekan kerjanya, dan langsung dia meninggalkan tempat gudang tersebut dan pulang ke rumah dalam keadaan dia menyesal, bersalah, dan tidak bisa tidur sama sekali. Hingga dihantui rasa bersalah, dia mengurung dirinya di kamar. Tiba-tiba bosnya menelpon karena si Rapa ini sudah 2 hari tidak masuk kerja dan Alpa tanpa ada cuti, tanpa ada surat sakit. Nah, lalu si bos ini menanyakan bagaimana kabar dia dan kemana saja dia tidak turun. Nah, akhirnya si Rapa ini pun meminta maaf dan langsung dia turun untuk malam ini juga. Nah, pada saat itu si Rapa ini memberanikan diri untuk bahwasanya si arwah Rania ini sudah berada di alam lain dan tidak mungkin dia bisa membalas dendam kepada manusia yang masih hidup, sedangkan dia itu adalah arwah yang sudah meninggal dunia. Nah, hingga singkat cerita pada akhirnya si Rapa ini pun masuk shift malam.
Dia bekerja normal seperti biasanya, mengantar, menyusun-nyusun barang dan mengambil-ngambil barang di gudang, serta dia melewati gudang tempat yang dia membunuh si Rania tersebut. Nah, setelah dia melewati, dia terkejut. Ternyata tiba-tiba arwah Rania ini ada lagi. Ada lagi di ujung tempat dia memerkosa si Rania tersebut. Nah, hingga pada saat itu si Rapa ingin kabur, ternyata arwah Rania ini tiba-tiba ada di depannya si Rapa dan mencekik lehernya si Rapa. Pada saat itu Rapa dalam keadaan tidak bisa bernapas, hingga akhirnya teman si Rapa ini langsung datang. Nah, pada saat teman si Rapa ini datang ingin mengambil barang, teman Rapa ini melihat bahwasanya si Rapa ini dalam keadaan tidak bisa bernapas gitu. Lalu ditanyalah oleh si temannya ini, kamu kenapa gitu. Pada saat itu si Rapa tidak menjawab dan langsung kabur. Nah, pada saat dia kabur, si Rapa ini kabur di daerah di sekitar situ juga, sekitar gudang juga. Si Rapa ini bilang ke temannya, saya tidak mau bertugas di gudang ini. Kata si Rapa tersebut, ya udah, kata si temannya, aku saja di sini, kamu di depan gitu. Nah, singkat cerita ternyata si Rania ini pun, arwah Rania ini mengganggu sekali lagi kepada si Rapa ini yang sedang menyusun barang, hingga akhirnya si arwah Rania ini tiba-tiba ada di depan si ada di depan si Rapa dan langsung mengatakan, kamu telah tega membunuh, kamu akan aku balas ternyata di situ. Nah, pada saat itu pun si arwah Rania ini mencekik sekali lagi ke leher daripada si Rapa, hingga membuat si Rapa ini terkejut tidak bisa bernapas. Hingga akhirnya si Rapa ini pun langsung dia tersungkur di bawah dan dalam keadaan pingsan. Setelah berlangsung beberapa lama, teman si Rapa ini akhirnya melihat si Rapa dalam keadaan pingsan dan mengangkat Rapa ke tempat peristirahatan. Nah, pada saat si Rapa ini diangkat, dia dibuatkan sadar oleh teman-temannya. Dia ditanya kenapa dia. Akhirnya si Rapa ini menangis sejadi-jadinya dan berbicara, saya menyesal, saya minta ampun, saya minta maaf. Akan tetapi teman-temannya ini sama sekali tidak paham dan tidak mengerti apa yang dibicarakan si Rapa tersebut. Hingga akhirnya pada saat itu si Rapa mengakui semua kesalahannya dan semua hilangnya si Rania ini itu karena ulahnya sendiri. Nah, pada saat dia menceritakan bahwasanya dia memerkosa, dia mengubur dan membeton si jasadnya Rania tersebut, teman-temannya terkejut. Salah satu temannya itu langsung menampar kepala si Rapa dan langsung menangkap tangannya dan menyuruh si Rapa untuk mengakui semua perbuatannya kepada pihak kepolisian. Nah, pada saat itu pun kepolisian datang dan akhirnya Rapa menunjukkan di mana jasad daripada si arwah Rania itu. Nah, pada saat pihak kepolisian itu menggali daripada jasadnya, luar biasa terkejutnya, histerisnya, dan menangisnya si si orang tua si Rania ini karena melihat anaknya itu dikubur memakai beton di belakang gudang tersebut, karena Rania ini adalah anak tunggal daripada orang tuanya, yaitu anak satu-satunya, sehingga membuat si ayah Rania ini langsung mendatangi si Rapa, akan tetapi langsung dihalangi oleh pihak kepolisian. Dan si ayah Rania ini berkata, tega banget kamu. Kenapa kamu mengginikan anak saya? Dia anak saya satu-satunya. Kenapa kamu dalam keadaan histeris, dalam keadaan menangis ayah si Rania tersebut? Nah, sewaktu si Rapa ini mau dibawa ke mobil, ternyata dia melihat ke sebelah kanan gudang di ujung tempat dia memerkosa si Rania. Ternyata si arwah Rania ini ada di situ lagi dan menunjuk tajam seperti ini, dan menunjuk tajam si Rapa, mengisyaratkan dia akan balas dendam atas kematiannya tersebut. Setelah berlangsung beberapa hari penyelidikan dan
kasusnya itu pun akhirnya si Rapa ini langsung dipenjarakan oleh pihak kepolisian dengan penjara seumur hidup pada saat itu. Akan tetapi orang tua daripada si arwah Rania ini, almarhumah Rania ini tidak terima bahwasanya anaknya sudah diperlakukan begitu, dia maunya si Rapa ini dihukum mati. Nah, akan tetapi karena pada saat itu hukumnya masih tidak bisa menggantung atau menghukum mati si Rapa, akhirnya si Rapa dihukum dihukum penjara seumur hidup. Nah, ketika dia di penjara, si Rapa ini hanya satu sel, hanya satu orang di dalam sel tersebut ya, dan terletak di paling belakang sel. Nah, pada saat itu pun si Rapa merasa menyesal. Dia berhari-hari di sana dengan rasa menyesal, dengan rasa ketakutan. Karena pada saat dan dia itu takut tidur. Karena setiap dia tidur, dia bermimpi arwah Rania ingin balas dendam. Nah, pada saat itu dia menangis, dia histeris, dia menutup matanya, dan tiba-tiba arwah Rania ini ada lagi di hadapannya dan langsung mencekik si Rapa tersebut sehingga si Rapa ini tidak bisa bernapas. Hingga akhirnya Rapa pun mati dalam keadaan dicekik oleh si arwah Rania tersebut. Nah, pada saat itu berlangsung beberapa hari, pihak kepolisian itu penjaga penjara itu pun langsung patroli. Pada saat itu dia melihat si Rapa ini telah meninggal dunia. Nah, pas sudah diam si Rapa ini meninggal dunia dan langsung dihabarkan oleh orang tua si Rania. Akhirnya orang tua Rania ini merasa lega karena dia merasa sudah terbalaskan atas kasus kematian anaknya tersebut. Nah, singkat cerita pun akhirnya si orang tua Rania ini pun bertahun-tahun mengikhlaskan daripada kepergian anak dia satu-satunya tersebut. Inilah cerita daripada aksi pemerkosaan dan pembunuhan yang mana arwahnya tersebut ingin balas dendam kepada pelakunya tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk tetap menonton kisah-kisah horor dan misteri yang terjadi di dunia ini.